Jadi kalian lagi jatuh cinta nih, atau lagi punya gebetan dengan zodiak-zodiak tertentu. Terus kamu lagi penasaran gimana cara supaya kamu bisa PDKT atau pendekatan dan terlihat menarik di mata mereka. Kamu datang ke tempat yang tepat, dan semoga video-video yang aku bagikan bisa bermanfaat buat kalian. Good luck by the way, tapi aku mau mengingatkan ke teman-teman. Saking excitednya sampai salah ngomong kan. Aku mau mengingatkan ke teman-teman kalau misalnya tetaplah jadi dirimu sendiri ketika kamu mencintai. Jangan memaksakan dirimu untuk berubah buat jadi orang lain supaya kamu diterima cinta. Karena percaya deh, what makes you different makes you beautiful. Apa yang membuatmu unik dan membuatmu berbeda, itu yang akan membuatmu istimewa. Toh kalau jodoh gak akan kemana. Tapi sekarang aku mau sharing ke kalian, dan aku mau membagikan ke teman-teman tips and tricks gimana agar kamu bisa menarik perhatian orang-orang yang memiliki zodiak atau banyak unsur-unsur elemen zodiak ini di berchartnya. Dan sekarang kita akan belajar tentang Aquarius. Ketika kita merasa tertarik atau jatuh cinta dengan seorang yang memiliki banyak elemen Aquarius di berchartnya, ada banyak hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan. Karena Aquarius itu adalah air sign, fixed air sign yang dikontrol oleh Uranus, planet Uranus yang identik dengan inovasi, kemandirian, bahkan juga kebebasan. Dan orang-orang yang punya banyak elemen Aquarius di berchartnya, mereka cenderung memiliki kepribadian yang unik, anti-mainstream, eksentrik, dan sangat terbuka terhadap pengalaman-pengalaman dan ide-ide baru atau gagasan-gagasan baru. The more unique, the better. Semakin aneh, semakin unik, lebih baik. Dan di sini, di video kali ini, aku mau sharing ke teman-teman gimana cara atau langkah tips yang perlu kamu lakukan kalau kamu tertarik atau jatuh cinta dengan seseorang yang punya banyak elemen Aquarius di berchart mereka. Udah siap popcornnya? Udah siap dengan belajar? Ayo kita belajar. Oke. Yang pertama, Aquarius itu adalah air sign yang sama seperti air sign lainnya, elemen air sign lainnya seperti Libra dan Gemini, yang memang sangat komunikatif, bisa bawel. Jadi pastikan kamu juga orang yang menghargai proses komunikasi yang jujur dan terbuka. Mampukan dirimu untuk bisa berkomunikasi secara terbuka. Karena ketika kamu tertarik dengan seorang yang punya elemen Aquarius di berchartnya, penting bagi kamu untuk bisa membangun komunikasi yang baik dan terbuka pada ide-ide atau gagasan, pandangan, insights yang anti mainstream. Just open yourself up for any kind of thing that they may say. Yang kedua, independence atau kemandirian itu adalah salah satu ciri khas Aquarius. Jadi, hormatilah dan hargailah ruang mereka untuk berada dengan diri mereka sendiri. Hormati ruang pribadi mereka. Hormati kebutuhan mereka untuk ruang pribadi dan waktu sendiri. Beri mereka kebebasan untuk mengejar apapun minat, ketertarikan, dan mendukung impian serta harapan mereka. Just give them room. Itu adalah kunci untuk bisa menjaga hubungan yang sehat. Selanjutnya, Aquarius itu cenderung tertarik pada topik-topik atau hal-hal yang seperti aku bilang unik, unkonvensional atau tidak konvensional. Jadi ketika kamu bisa berbagi atau membagikan minat dan ketertarikan yang sama, dengan kalian mungkin mencari minat bersama atau mengeksplorasi hal-hal yang baru bersama-sama, itu pasti dapat memperkuat ikatan atau bond antara kamu dan dia, para Aquarius. Lalu, cepat atau lambat itu pasti akan membangun intimasi atau kedekatan yang lebih dalam antara kamu dan dia juga. Next, selanjutnya adalah do not be afraid to be different. What makes you different makes you beautiful. Seperti soundtracknya Princess Diaries. Tapi mampukan dirimu untuk bisa berani menjadi berbeda, berani menjadi unik. Karena anak Aquarius itu pasti suka yang anti mainstream juga. Mereka akan menghargai keunikan diri mereka sendiri, otomatis mereka juga pasti akan menghargai keunikan orang lain juga. Terutama orang-orang yang berani untuk menjadi diri mereka sendiri. Mereka akan mendorong orang lain untuk menjadi unik dan menjadi diri mereka sendiri.
Jadi semakin kamu bisa mendorong kemampuan kamu dan kemampuan dirinya untuk tetap bisa mengekspresikan diri secara otentik, secara original, dan berani dalam hubungan, itu pasti akan sangat jadi nilai plus. Selanjutnya, seperti aku sudah bilang di awal, jangan takut pada perubahan. Jangan takut untuk membuka diri pada perubahan. Karena Aquarius itu dikenal sebagai inovator. Orang yang bersedia untuk selalu mencari perubahan. Bersedia untuk membuka diri pada ide-ide baru, serta mengikuti arus perubahan bersama-sama. Ketika kamu bilang kamu mau berada di samping mereka, kamu mencintai mereka, kamu mau melihat mereka bertumbuh, pastikan kamu juga bersedia untuk membuka diri terhadap ide-ide baru dan berubah bersama-sama. Itu akan dapat membantu kamu membangun hubungan yang lebih dalam dengan mereka. Terutama orang-orang yang punya banyak elemen Aquarius di birth chart-nya. Tapi, walaupun Aquarius itu kayak vibes-nya sejauh ini kesannya kayak rebel atau pemberontak banget, pahamilah mereka. Pahami mereka secara dalam. Karena mereka memang biasanya punya cara berpikir yang unik dan anti-mainstream dan unconventional atau pandangan-pandangan yang tidak konvensional. Tapi belajarlah untuk tidak menghakimi mereka, melainkan coba untuk lihat dan pahami perspektif mereka, sudut pandang mereka secara mendalam. Kalau perlu analisa, observasi gitu loh. Apa yang mungkin bisa buat mereka berpikir sedemikian rupa atau berasumsi sedemikian rupa. Dan hargai keunikan atau kompleksitas kepribadian yang mereka miliki. Ketika kamu bisa melakukan itu, aku yakin Aquarius akan tertarik sama kamu. Karena mereka bukan hanya dikasih ruang untuk jadi bebas, tapi mereka akan merasa dihargai dan diterima secara utuh. Next, sama seperti air signs lainnya, Aquarius itu sangat mencintai stimulasi, terutama stimulasi mental. Mereka cenderung mudah tertarik pada orang-orang yang dianggap cerdas, pintar, dan berwawasan luas. Jadi pastikan kamu juga bisa menjaga hubunganmu bisa tetap challenging atau menantang dalam cara yang sehat. Mereka suka kalau dikasih ruang untuk bereksperimen dan menjadi diri mereka sendiri gitu loh. Coba kadang-kadang pancing mereka dengan topik-topik atau isu-isu yang anti-mainstream atau kontroversial bahkan, atau ajak buat melakukan aktivitas-aktivitas yang challenging. Misal kalau misalnya orang kebanyakan tuh ngedate maunya yang apa ya, yang pretty predictable. Coba kamu lakukan hal yang unik, hal yang berbeda saat kalian ngedate. Make yourself be remembered, not only noticeable. Pastikan kamu bisa membuat dirimu tuh jadi dikenang dan diingat. Bukan hanya, ya mereka tahu kamu hidup. Beda pasti impresinya. And I'm saying this because I'm an Aquarius Sun. Aquarius Mars juga. Aku ngomong gini karena aku punya aqua placement di chart aku dan aku paham keunikan anak-anak Aquarius. Pastikan kamu tuh terlihat dan terkesan cerdas, dan kamu juga buka ruang buat diskusi. Buka ruang untuk mendengarkan mereka. Buka ruang untuk ide-ide baru dan inovasi-inovasi baru. Dan coba hal baru bersama-sama. Itu bisa sangat membantu kamu mempertahankan kualitas hubungan dan keberlanjutan atau keberlangsungan hubungan. Selanjutnya, anak-anak Aquarius itu biasanya akan sangat menghargai kalau kamu juga bisa blend in atau bonding dengan teman-temannya dia. Dan mereka cenderung menghargai hubungan yang memang didasarkan pada friendliness atau keramah tamahan, dan kamu bisa dianggap sebagai teman. Hubungan yang dilandaskan pada persahabatan, fondasi persahabatan yang kuat. Jadi bangun fondasi yang kokoh sebagai teman dulu, supaya kalian bisa saling dukung, saling menghargai, dan saling memahami. Dan itu dapat membantu kamu mendapatkan impresi yang sehat, dan kamu juga bisa menjadi teman mereka, kamu bisa belajar memahami mereka. Yang terakhir, dan ini paling penting sih menurutku, just let them be themselves. Jangan hakimi mereka, biarkan mereka menjadi diri mereka sendiri.
biarkan mereka semakin menunjukkan keunikan mereka dalam cara apapun. Karena mereka tuh, anak-anak Aquarius cenderung menikmati kebebasan atau freedom yang mereka butuhkan untuk tetap bisa mengekspresikan diri dan berpikir atau cari solusi dan menjalani hidup out of the box. Nah, kalau kamu bisa melakukan itu, percayalah, your life is not gonna be boring. Hidupmu gak akan membosankan. Mereka akan punya cara-cara uniknya untuk keep the sparks or keep the light on, tetap menyalakan apinya. Dan kamu akan terkejut tiap hari sih, karena bahkan sebagai Aquarius juga, aku sendiri Aquarius Sun, Aquarius Mars, dan banyak Aquarius lain di berchart aku juga kadang bingung kayak, what exactly on earth am I thinking? Nah, be prepared for that. What exactly on earth are they thinking? Kamu akan sangat dikejutkan dengan keunikan-keunikan pemikiran, ide, gagasan, bahkan mungkin harapan dan ekspektasi anak-anak Aquarius. Anyways, aku rasa ini semua yang bisa aku bagikan dan aku sampaikan buat teman-teman terkait Aquarius dan apa yang harus kamu lakukan untuk ngegebet mereka. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita ketemu lagi dalam kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.